Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa. Saya akan mempresentasikan isi makalah saya yang berjudul Sumber Agama Islam Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat Islam yang berisi petunjuk, hukum, dan ajaran moral yang lengkap dan sempurna. Al-Quran tidak hanya mengandung ajaran keimanan dan ibadah, tetapi juga mengatur tata cara hidup bermasyarakat, termasuk hukum-hukum yang harus ditaati oleh umat Islam. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surah An-Nisa ayat 59 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasulu in kuntum tu'minun billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, dan firman atau sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang ketiga yaitu karakteristik hukum dalam Al-Quran. Yang pertama, universal dan abadi. Yang kedua yaitu komprehensif. Yang ketiga, fleksibel dan kontekstual. Yang keempat, mengandung nilai moral dan etika. Yang kelima, menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Macam-macam hukum dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu hukum akidah. Hukum akidah mengatur keimanan dan keyakinan seperti keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Yang kedua, hukum ibadah. Hukum ibadah ini mengatur tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang ketiga, hukum muamalah. Hukum muamalah mengatur hubungan sosial dan ekonomi, seperti jual beli, hutang piutang, riba, dan warisan. Yang keempat yaitu hukum munakahat, mengatur masalah keluarga seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri. Yang terakhir, ada hukum jinayah, mengatur hukum pidana seperti qiyas atau pembalasan setimpal, hudud atau hukuman tetap, dan takzir, hubungan diskresional. Metode penetapan hukum dari Al-Quran. Yang pertama, tafsir atau penafsiran kontekstual. Yang kedua, nas dan dalalah. Yang ketiga, ijtihad. Yang keempat, qiyas atau analogi. Jadi kesimpulannya yaitu Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan dengan karakteristik universal, komprehensif, dan fleksibel, menekankan nilai moral dan keadilan melalui metode tafsir, nas, ijtihad, dan qiyas. Hukum Al-Quran mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Namun di era modern, tantangan seperti kemajuan teknologi, pluralitas sosial, dan perbedaan sistem hukum menuntut pemahaman mendalam serta penafsiran kontekstual agar hukum Al-Quran tetap relevan dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.